Jadi mata kuliah yang saya pilih untuk saya upload di dalam sertifikasi dosen periode 2020 ini adalah mata kuliah planktonologi. Mata kuliah planktonologi adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh mahasiswa jurusan manajemen sumber daya perairan strata 1. Mata kuliah ini memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan aspek umum maupun aspek khusus tentang plankton, juga menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memulai dan mengembangkan penelitian di bidang planktonologi. Topik-topik yang tercakup dalam mata kuliah ini meliputi pengenalan plankton, habitat plankton, adaptasinya, klasifikasinya, bagaimana organisme penyusunnya, eksistensinya di alam, bagaimana atribut plankton, bagaimana interaksi komunitas dan problem plankton itu sendiri, problem distribusi plankton di perairan, metode sampling, metode pencacahan, maupun makanan plankton dan plankton sebagai makanan serta plankton sebagai bioindikator. Jadi ada sekitar 9 capaian pembelajaran mata kuliah yang disusun. Pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan kontrak perkuliahan. Kemudian mahasiswa mampu menggambarkan ekosistem perairan dan zona ekologi plankton serta komunitas akuatik di zona pelagis. Capaian pembelajaran berikut yaitu mahasiswa harus mampu menggambarkan adaptasi umum dan khusus keberadaan plankton di perairan. Kemudian CPMK keempat yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengemukakan organisme plankton berdasarkan sifat biologis, ukurannya, bentuknya, serta habitatnya, baik bakterioplankton, fitoplankton, zooplankton, dan ectoplankton. Kemudian CPMK kelima adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menetapkan organisme penyusun plankton. CPMK ke-6 yaitu mahasiswa mampu memadukan dan menganalisis interaksi komunitas dan problem plankton. CPMK ke-7 yaitu mahasiswa mampu mensimulasikan metode sampling plankton, standar sampling, dan pengawetan. Kemudian CPMK ke-8 mahasiswa mampu mensimulasikan metode pencacahan dan menghitung kelimpahan plankton. CPMK ke-9 yaitu mahasiswa mampu menganalisa bagaimana problema distribusi plankton termasuk blooming plankton di perairan. Berdasarkan rencana pembelajaran semester yang sudah kami susun, maka di sini mata kuliah ini akan melakukan bentuk pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung maupun secara daring tergantung dari materi yang akan kami bawakan. Pertemuan pertama masih bisa dilakukan dalam metode daring dengan bisa mengakses kuliah daring UNG AC ID. Kemudian indikator-indikator penilaiannya secara tertulis, indikatornya bisa dinilai dari indikator keterampilan, afektif, psikomotorik, dan penilaian tugasnya bisa meliputi tugas dalam bentuk diskusi kelompok, tugas terstruktur individu, serta juga tugas dalam bentuk resume jurnal, sehingga mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan analisis critical thinking mereka ketika mulai mendalami persoalan atau problematika mengenai plankton di alam. Nah, adapun sistem penilaiannya tentu akan kita selenggarakan dalam 2 bentuk evaluasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagaimana yang sudah tercantum di dalam rencana pembelajaran semester di mata kuliah planktonologi. Nah, mata kuliah planktonologi pun ini kami susun dalam bentuk praktikum maupun teori. Jadi setelah mahasiswa dibekali dengan teori yang mumpuni, kemudian mahasiswa diajak ke lapangan untuk melakukan praktikum. Nah, praktikum ini juga memiliki bagian evaluasi bobot tersendiri, sehingga mahasiswa tidak hanya dinilai secara teori, tetapi kemampuan mereka berada di lapangan untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan materi yang diajarkan di ruang kelas akan mampu dipraktikkan. Itu juga termasuk di dalam evaluasi pembelajaran mata kuliah planktonologi. Nah, mata kuliah planktonologi ini tentu kami sajikan bisa dengan delivery, interaction, dan assessment. Jadi delivery, dosen akan memberikan materi kepada mahasiswa, tentu berpusat kepada mahasiswa, jadi student centered learning. Kemudian interaksi akan ada di proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lapangan saat praktikum. Kemudian assessmentnya bisa dalam bentuk evaluasi bagaimana mahasiswa berdiskusi di dalam kelompok,
bagaimana mahasiswa menjawab pertanyaan-pertanyaan selama proses perkuliahan, atau bagaimana mahasiswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa dilakukan secara project based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini kita masuk ke pertemuan 12 mata kuliah planktonologi di jam dan tempat yang sama. Sebelum kita memulai materi hari ini, silakan adik-adik mahasiswa untuk mengisi daftar hadir. Persilakan. Materi hari ini kita masuk ke pertemuan 12, yaitu tentang analisis data kelimpahan plankton. Tapi sebelum masuk ke materi inti, saya minta beberapa dari kalian bisa mendeskripsikan kembali materi di pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa? Yang mau coba? Silahkan, Saudara Iwan. Baik, terima kasih Bu. Untuk materi sebelumnya itu yaitu tentang sampling plankton, yang dimana untuk sampling plankton sendiri bertujuan untuk mengurus atau mengambil sampelnya itu di sungai atau di laut, kemudian dijaring secara halus. Kemudian untuk sampling plankton sendiri terdiri dari dua, yaitu kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui jenis, kemudian untuk kuantitatif yaitu untuk mengetahui kepadatan plankton sendiri. Baik, terima kasih Saudara Iwan. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Silakan. Ada mahasiswa yang... Ya, silakan Ardiman. Silakan. Ayo Ardiman, materi sebelumnya masih ingat? Yang saya ingat itu Bu terkait yang vertikal dan horizontal itu. Apanya yang vertikal, apanya yang Jadi horizontal? untuk yang vertikal itu dia garisnya diseret seperti ini Bu, kemudian yang horizontal itu ke atas. Oke, baik. Jadi cukup ya dua teman kalian tadi melakukan deskripsi kembali apa materi di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan kaitkan setelah kalian tahu bagaimana melakukan pengambilan sampel plankton baik di perairan danau, perairan laut, perairan sungai, baik perairan mengalir maupun tergenang. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan menganalisa setelah kalian dapat sampelnya, kalian analisis di laboratorium itu seperti apa. Nah, ini yang akan kita diskusikan dan akan kita bahas di pertemuan hari ini. Baik, selanjutnya akan coba saya paparkan sedikit sub CPMK untuk pertemuan hari ini. Jadi kalian setelah mengikuti perkuliahan pertemuan hari ini, kalian harus mampu mensimulasikan metode pencacahan dan menghitung kelimpahan plankton. Jadi dari data yang kalian peroleh dari lapangan, kemudian untuk pertemuan hari ini saya harapkan setelah mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan ini, kalian akhir nanti dapat mensimulasikan metode pencacahan dan menghitung kelimpahan plankton. Baik, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Baik, kita mulai dari prinsip pencacahan plankton. Ini ada sedikit ilustrasi gambar yang saya coba tampilkan di slide ini. Kira-kira sebelum saya menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan prinsip pencacahan yang akan kita diskusikan hari ini, kira-kira ada dari teman-teman yang mau sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain apa yang dimaksud dengan pencacahan? Ada? Ya, silakan, Saudari Niki. Jadi yang saya pelajari dalam prinsip pencacahan plankton ini, saya sebenarnya masih baca-baca sedikit sih Bu. Jadi belum tahu mendalam tentang prinsip pencacahan plankton, tapi yang saya sudah ketahui dari prinsip pencacahan ini yaitu prinsip ini adalah suatu proses dalam perhitungan kelimpahan jenis plankton, kelimpahan dari setiap jenis plankton yang ada di suatu perairan. Jadi dia itu dalam prinsip pencacahan plankton ini dibagi menjadi 3 metode. Jadi ada metode sensus, ada metode lapang pandang, dan yang terakhir adalah metode strip. Jadi itu saya sih yang baru saya. Oke, baik. Terima kasih, Niki. Ini sangat baik apa yang dipaparkan teman kalian
visualisasi dari wadah pengambilan sampel air di lapangan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau di perairan tergenang kita menggunakan ember atau wadah dengan volume tertentu yang kita sebut dengan VD, volume air yang disaring. D ini disaring. Kemudian ini adalah planktonet, dari gambarnya terlihat sudah ilustrasi gambar planktonet. Kemudian ini adalah wadah tempat untuk menampung air di dalam planktonet setelah disaring. Nah, VT adalah volume tersaring. Volume tersaring artinya setelah air di dalam ember seperti yang sudah kita simulasikan di pertemuan sebelumnya, air di dalam ember dari perairan dialirkan ke dalam planktonet. Nanti akan ada volume air tersaring dengan VT sebanyak VT mililiter. Itu yang kemudian akan menjadi data yang akan kita masukkan nanti ke dalam formula perhitungan kelimpahan plankton. Nah, setelah kemudian kalian peroleh volume tersaring dengan volume tertentu, kemudian kita ambil lagi, kita cuplik lagi sekian tetes dari wadah ini, kita teteskan di atas objek gelas dan kita tutup dengan menggunakan cover gelas. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah pengambilan sampel bertingkat atau berlapis. Ada kira-kira dari teman-teman yang mau coba kasih pendapat apa yang dimaksud dengan pencacahan atau pengambilan sampel berlapis? Ada? Ya, silakan. Kita baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait sampling bertingkat yang dimana di dalam sampling itu ada sampling. Contohnya seperti dalam proses pemanenan ikan yang dimana sampling dilakukan dengan cara mengambil ikan di beberapa ikan yang dijaring pada salah satu titik terambah. Ada beberapa sampling yaitu ada dalam bentuk yang dilakukan. Yang pertama itu ada pengambilan sampel ikan, itu ada penimbangan ikan dan penyortiran ikan. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Novita. Jadi yang disampaikan Novita tadi cukup ya menganalogikan yang dinamakan dengan berlapis atau bertingkat itu di dalam sampling ada sampling. Jadi ini adalah hasil sampel di perairan yang luas, danau, sungai, laut gitu ya. Kemudian bagian dari sampel ini disampling lagi gitu. Jadi nggak semua dari volume yang tersaring ini kemudian kalian tetes dan amati begitu, tidak. Tapi dicuplik beberapa saja. Sehingga ini yang kemudian akan kita coba simulasikan dengan diskusi kelompok pada pertemuan hari ini. Sebelum kemudian teman-teman bisa menghitung kelimpahan plankton dari data atau dari sampel yang kalian peroleh dari lapangan, perlu kalian ketahui bahwa beberapa ukuran cover gelas standar, ini sudah standar internasional, jadi hanya akan ada 3 ukuran dimensi dari cover gelas yang berukuran 18 x 18 seperti ini, kalian simak, 20 x 20 dan 22 x 22 mm. Dan itu akan sangat menentukan apa? Sangat menentukan volume cover gelas. Jadi di dalam seperti yang saya perlihatkan di sini, ketika ini kalian tahu volumenya karena ada wadahnya ya, standar gampang gitu, bisa kalian menggunakan ember misalnya berukuran 1 liter, berarti kalau volumenya full airnya di sini 1 liter. Begitu juga misalnya di sini ada wadah dari planktonet, maka rata-rata umumnya berukuran 250 ml, ya udah berarti 250 ml. Tapi yang paling sulit adalah menentukan berapa volume air yang berada di bawah cover gelas. Nah, itu yang kemudian kita mengikuti standar ukurannya seperti ini. Jika luasan dari cover gelasnya adalah 18 x 18, maka dipastikan volume air yang berada di bawah itu adalah 0,04. Begitu juga dengan 20 x 20 dan seterusnya. Jadi ada volume tertentu, sehingga akan sangat wajar nanti di pertemuan praktikum kalian akan melihat ketika kalian meneteskan air di atas objek gelas ini dan kalian tutup dengan cover gelas, yang terjadi adalah airnya meluber, ya kan? Airnya meluber, mau sedikit atau banyak tetap akan ada air yang meluber keluar. Nah, itu tidak akan masuk di dalam volume yang akan kalian masukkan ke dalam formula perhitungan, karena itu sudah dikalkulasi sedemikian rupa dengan berat jenis terstandar dari si cover gelasnya, sehingga tekanannya sedemikian rupa, maka air yang tersimpan di bawah cover gelas dengan ukuran tertentu itulah yang menjadi volume standar sebagaimana yang saya sebutkan tadi.
seperti tadi sampaikan, ada 3 metode pencacahan sampel plankton yang akan kita coba bahas di pertemuan hari ini. Ada 3 yaitu sensus, lapang pandang, dan strip. Nah, apa perbedaan dari 3 metode ini? Perbedaan yang paling mencolok ini sebenarnya adalah rumus standar, semuanya sama. Kalian menggunakan sensus, lapang pandang, dan strip. Kalian pasti atau wajib punya data volume tersaring, wajib punya data volume cover gelas atau volume air yang berada di bawah cover gelas. Kalian wajib tahu luasan cover gelas, kalian juga wajib tahu luasan amatan, dan wajib tahu luasan volume air yang disaring gitu. Nah, perbedaan mendasar dari 3 metode ini hanya ada pada luasan amatan, luas yang kalian amati. Kalian bisa perhatikan ya, 3 rumus ini sama persis. Untuk mencari kelimpahan adalah jumlah individu yang kalian amati dikalikan dengan volume tersaring dibagi dengan volume cover gelas dikali dengan luasan cover gelas dibagi dengan luasan amatan dan dikali dengan 1/1 per volume air yang disaring. Perbedaannya adalah di luas amatan AA. Di metode sensus, kalian tahu sensus ya, semua akan kalian amati. Sehingga tadi saya simulasikan gambarnya. Sensus artinya ketika kalian meletakkan dia di atas meja mikroskop, maka akan kalian hitung berapa organisme yang terlihat di seluruh permukaan cover gelas ini. Itu yang namanya sensus. Sehingga luas amatan, pengamatan kalian sama dengan luasan dari ini. Oke? Sehingga rumusnya akhirnya menjadi seperti ini. Luas cover gelas sama dengan luas amatan. Oke? Nah, begitu juga dengan lapang pandang. Kalau lapang pandang, kan biasanya lensa okuler itu bentuknya lingkaran. Nah, kalian cukup mencuplik bagian kiri, kanan, tengah, kiri bawah, kanan bawah. Ini ada 5 lapang pandang. Sehingga untuk mengetahui luas amatan, maka cukup dengan menghitung luasan ini tambah luasan ini tambah luasan ini tambah luasan ini tambah luasan ini, ya kan? Nah, pertanyaan berikut yang muncul adalah berapa luasannya? Berarti luasan dari lingkaran ini. Rumus luas lingkaran, ada yang tahu? Ya? Luas lingkaran itu yang saya ingat VR kuadrat. Oke, VR kuadrat. Maka tinggal cari berapa R-nya. V-nya jelas, 22/7 atau 3,14 kali R kuadrat. R-nya berapa? Nah, ini sangat ditentukan oleh perbesaran yang digunakan. Jadi di mikroskop yang ada di laboratorium kita, kemarin kalian sudah latihannya bagaimana menggunakan mikroskop. Nah, di sini ada perbesaran 4 kali. Dipastikan diameter yang muncul di yang tadi. Ini diameternya adalah tergantung perbesaran. Jadi kalau perbesaran kalinya 4 kali, diameternya 4,5. Maka setengah dari diameter dapatlah jari-jari. Ya, silakan. Di slide sebelumnya tentang Oke, silakan. Yang ini? Nah, itu kan untuk metode sensus dan lapang pandang. Kalau untuk metode sensus itu kan kita menyortir dari kiri ke kanan semuanya dapat. Kalau yang lapang pandang kan hanya di bagian-bagian itu. Ya, berarti ada kemungkinan yang sensus yang lapang pandang ini tidak selengkap yang sensus punya. Betul. Apa kali ya? Ya, betul. Yang disampaikan Niki tadi betul. Pertanyaan sekaligus pernyataan bahwa untuk metode lapang pandang memang tidak akan mengamati seluruh luasan cover gelas, hanya di bagian-bagian saja, sehingga sangat bergantung pada rumus ini. Jadi memang akan setiap kali kalian melakukan pelaporan ilmiah, kalian harus cantumkan menggunakan metode apa? Lapang pandang, sensus, atau strip. Nah, itu akan kemudian menjadi standar supaya kalian ketika membandingkan dengan hasil penelitian orang lain, kalian harus cross check dulu ini pakai metode apa, sampling, strip, lapang pandang atau sensus. Kira-kira saudari Vicky bisa? Oke. Baik, selanjutnya kita akan coba kerja kelompok ya. Di rumus ini sepertinya rumusnya sangat sederhana. Nanti akan saya kasih studi kasus. Di sini saya sudah printkan beberapa soal. Silakan dibagi saja kelompok, bagi 3 kelompok atau 4, 5, silakan
seperti itu bisa diatur. Ya, sekarang kalian sudah duduk per kelompok. Sebelum kalian mengerjakan tadi lembaran soal yang sudah saya bagikan, ada pertanyaan sebelum masuk ke pengerjaan kelompok? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Ella. Untuk tadi tiga metode pengerjaan pengambilan sampel, misalnya kalau mau ambil sampel di sungai atau di danau itu metodenya beda. Untuk metode penelitiannya beda atau sama? Kalaupun beda yang mana, kalaupun sama yang mana? Oke, baik. Tadi saya lupa ya menjelaskan, memang ada perbedaan pertimbangan yang bisa kalian lakukan. Kapan kalian menggunakan metode sensus, kapan metode lapang pandang, dan kapan menggunakan metode strip. Jadi sensus, jika kalian melihat di bawah mikroskop, organismenya sangat banyak gitu, lumpuh-lumpuh gitu. Nah, sehingga, sebaliknya kalian melihat jumlah organismenya sangat sedikit, jarang-jarang, maka kalian perlu melakukan metode sensus. Kalau metode lapang pandang, kalian perhatikan perbesaran lensa objektifnya. Jadi kalau ketika kalian menggunakan perbesaran lensa objektifnya 4 kali, 40 kali, misalnya 100 kali, kalian perhatikan semakin besar perbesarannya, kemudian kalian perhatikan bahwa semakin padat, maka cukup kalian menggunakan lapang pandang saja, tidak semuanya. Kemudian untuk strip, sebenarnya mirip dengan lapang pandang, hanya saja pertimbangannya untuk organisme yang kalian lihat relatif sama, misalnya spesies Dipsia, kalian lihat kok sama semua. Nah, cocoknya menggunakan metode strip. Cukup bisa dipahami? Ya, baik. Jadi silakan teman-teman kerjakan kelompok, diskusikan soal yang tadi sudah saya bagikan. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan di sesi kembali bisa kalian. Kemungkinan di sini ada peluang. Ya, bisa diambil di sini, kemudian kalau ambil sampelnya bawa ke lab, nanti tinggal identifikasi lagi, di cross check lagi ke lapangan. Ternyata sampelnya banyak kan untuk ini, dibayangkan kembali stasiun waktu itu seperti apa, perasaan mungkin banyak akibatnya, mungkin banyak organiknya, perannya, ini bisa dibayangkan. Ya, silakan ya, dilanjutkan diskusi kelompoknya. Hasil diskusi yang kami dapatkan dengan rumus menggunakan ini sensus,
Nah, data yang kami peroleh dari kelimpahan dari Cosdinositus sp itu sebanyak 30 individu per liter dan kelimpahan Dyskosia sp sebanyak 12 individu per liter dan Navicula sp sebanyak 18 per individu per liter. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Maria, kelompok 2 silakan. Bagaimana hasil diskusi dan perhitungan kelompok kalian? Ya, kami kesimpulan dari yang kami lakukan tadi bahwasanya kurang lebih atau memang sama persis dari yang diberikan oleh kelompok satu juga. Jadi yang pertama itu yang Cosdinositus sp itu kami mendapatkan 30 individu per liter juga sama. Terus baru yang Dyskosia sp itu 12 individu per liter. Yang terakhir Navicula juga itu kami mendapatkan 18 individu per liter. Oke, 12 dan 18. Baik, sama persis ya dari peroleh kelompok 1. Silakan kelompok 3 hasil diskusinya. Berdasarkan hasil dari kesimpulan kelompok 3 yaitu Cosdinositus sp itu didapatkan 30 individu per liter, Dyskosia sp itu 12 individu per liter, Navicula itu 15 individu per liter. 15 ya. Jadi ada sedikit perbedaan di kelompok 3. Di Naviculanya dapatnya malah 15, kelompok 1 dan kelompok 2 dapatnya 18. Kira-kira kelompok lain boleh bisa saling transfer, mungkin bisa dilihat langsung bagian kelompok 1. Barangkali ada, silakan kalau mau sedikit melihat perbedaannya terletak di mana. Oh, harusnya pakai rumusnya sensus bukan pakai yang kanan. Dia salah, dia pakai dia yang kanan. Oh iya betul. Jadi memang di soal sudah disebutkan dengan clear bahwa metode yang digunakan adalah metode sensus. Barangkali itu yang menjadi faktor perhitungan dari kelompok 3 akan berbeda dengan kelompok 1 dan 2. Tapi tidak masalah. Pada prinsipnya perhitungannya teman-teman mahasiswa sudah mampu melakukan kerja tim untuk menghitung kelimpahan sampel, kelimpahan perairan dari sampel yang sudah kalian peroleh di lapangan. Mungkin bisa kita praktikum pekan depan di laboratorium untuk mengamati langsung dan menghitung langsung bagaimana kelimpahan dari setiap spesies yang kalian temukan di perairan. Baik, untuk pertemuan hari ini barangkali cukup ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Tidak ada, cukup ya. Kalian bisa coba latihan di rumah, baca mungkin artikel-artikel yang berkaitan kelimpahan, contoh dan sebagainya. Dan nanti seperti biasa akan saya kirimkan tugas, tapi di sini saya sudah kopikan juga. Tugasnya dikerjakan individu karena hari ini sudah saya beri kelompok. Di sini ada soal-soal sudah saya print out untuk melatih kalian bisa latihan menghitung tentang plankton. Silakan Kevin, Fikri, ini tolong dibagikan ke teman-teman ya. Teman-teman nanti. Baik, demikian pertemuan 12 planktonologi hari ini. Teman-teman seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa setelah pertemuan hari ini kalian mampu mensimulasikan metode pencacahan dan menghitung seperti yang tadi sudah kalian lakukan. Mudah-mudahan tujuan instruksional pada pertemuan hari ini sudah tercapai. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.